Shalom, good pagi, selamat morning, jemaat yang setia merenungkan firman-Nya. Mari terlebih dahulu kita datang kepadanya dalam doa. Bapa yang maha baik, yang mengasihi setiap kami apa adanya, pagi hari ini kami kembali datang untuk meminta petunjuk-Mu agar kami semua saat beraktivitas dapat memilih untuk melakukan yang benar, yang seturut dengan kehendak-Mu. Berikan kami hikmat untuk mengerti akan kebenaran firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudaraku yang pasti dikasih Tuhan, tema renungan kita pagi hari ini adalah pengampunan sejati. Marilah kita dengarkan firman dari Efesus 4 ayat 31-32. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Saudaraku, ada kisah dari seorang polisi di kota Dallas, Amerika Serikat bernama Amber Geiger. Suatu hari setelah lelah bertugas selama 14 jam, Amber yang dalam kondisi masih lengkap dengan seragam dan semua atributnya pulang ke apartemennya. Waktu dia membuka pintu apartemennya, dia kaget karena pintu itu tidak terkunci. Perlahan dia masuk dan dia melihat seorang pemuda kulit hitam sedang duduk menonton TV sambil makan es krim. Spontan, tanpa berpikir panjang, Amber menarik pistol dan senjatanya itu melontarkan peluru yang menembus dada dari pemuda tersebut. Pemuda yang bernama Botham Jean itu tewas seketika. Bapak, Ibu, dan saudaraku, pada saat itu Amber baru menyadari kalau dia salah masuk apartemen. Ternyata dia berada di lantai yang salah dari apartemen dia. Dan kejadian ini mengundang protes yang sangat keras di Amerika, di mana seorang kulit hitam yang tak bersalah ditembak oleh seorang polisi kulit putih, dan tidak bisa dibayangkan betapa sedihnya keluarga Botham Jean. Bahkan adik laki-laki dari Botham yang bernama Brian Jean berulang kali mengatakan kepada teman-temannya kalau dia akan membalas dendam dengan membunuh si pembunuh kakaknya. Saudaraku, selama berbulan-bulan Brian sang adik hidup tersiksa dan tertekan di dalam amarah yang berkepanjangan sampai dia tidak tahan lagi. Dia menyadari kalau dia harus terbebas dan terlepas dari semua itu. Saudaraku, Brian menyadari betul bahwa hanya dengan melepaskan pengampunan, dia baru dapat terlepas dan terbebas dari tekanan di dalam hidupnya. Singkatnya, Amber pun diproses secara hukum. Jaksa penuntut menginginkan setidaknya Amber mendapat hukuman 28 tahun seiring dengan perbuatan Amber yang sangat mengundang kebencian dari begitu banyak orang. Namun, kebencian ini berubah drastis ketika Brian sang adik di dalam ruang sidang mengatakan kalau dia memaafkan perbuatan Amber. Bahkan Brian secara khusus meminta izin hakim untuk dapat memeluk Amber. Saudaraku, suasana dalam persidangan yang sangat tegang seketika itu juga berubah menjadi suasana penuh kasih, penuh haru dan isak tangis. Hampir seluruh yang hadir, bahkan termasuk Hakim Tammy Kemp, menangis terharu dan juga memeluk Amber. Semua ini hanya bisa terjadi karena suatu pengampunan sejati dinyatakan. Saudaraku, mengasihi berarti mengampuni, karena tidak ada kasih tanpa pengampunan. Hari ini, marilah kita belajar mempraktekkan kasih yang berupa pengampunan sejati terhadap siapapun yang pernah bersalah di dalam hidup kita.
Marilah kita berdoa. Bapa yang baik yang mengasihi kami dan mengampuni segala dosa dan pelanggaran kami, ajari kami bahasa kasih-Mu ya Bapa. Mampukan kami untuk mengampuni siapapun yang bersalah kepada kami. Ajari kami agar sanggup menjaga hati kami dengan damai sejahtera-Mu. Kami akan selalu menantikan-Mu ya Bapa, yang menguatkan dan meneguhkan hati kami. Berkatilah setiap kami pada hari ini ya Bapa. Kiranya kasih dan berkat-Mu semakin bertambah di dalam hidup kami. Itulah kami alaskan doa kami di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.